Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my teaching actually with me, Mr. Dimas, in English phonology subject. And especially for today, we are going to discuss about English phonology course 13. It is about general differences between American and British accent or British style. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi English Phonology course 13, yaitu tentang general differences between American and British accent, atau perbedaan secara umum antara American dan British style atau American dan British accent. Kalau sebelumnya dalam pembelajaran English Phonology kita terfokus pada British style karena untuk memudahkan kita, karena British itu lebih umum ketimbang American. Jadi dalam mengenali sound symbol yang relevan dengan IPA atau International Phonetic Alphabet, yang digunakan adalah British. Jadi sebelum-sebelumnya kita gunakan Oxford dalam pembelajaran fonologi kita dari pertemuan 1 hingga saat ini. Kemudian pada kesempatan hari ini saya akan jelaskan perbedaan secara general British accent atau yang menggunakan kamus Oxford, dan juga dengan American style atau yang menggunakan kamus Longman. Jadi kalau British itu Oxford, kalau American kamusnya namanya Longman. Ya, silakan seperti biasa dibuka file yang sudah di-download pada laman LMS sembari menyimak video ini. Just open the first slide over there. Di sana tertulis English Phonology Course 13, General Differences Between American and British Accent, dan juga tentunya ada daily quote di sana yang tertulis All of the world is a stage, yang artinya adalah dunia ini hanya panggung sandiwara. Nah, itu bahasa Inggrisnya seperti itu. All of the world is a stage. Ya, pada dasarnya memang dunia ini hanyalah panggung sandiwara, di mana tidak ada satu hal pun yang benar-benar kita miliki di dunia ini. Ya, makanya qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya adalah katakanlah bahwasanya segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kita tidak punya apa-apa sebenarnya di dunia ini. Tidak ada yang patut disombongkan karena pada dasarnya we are nothing. Kita tidak punya apapun di sini. Tetapi meskipun seperti itu bukan berarti kita tidak semangat dalam berupaya untuk hal duniawi. Karena kita butuh dunia untuk menuju kepada akhirat dengan hasil yang memuaskan. Etos kerja Islam bagaimana? Yaitu bekerjalah semaksimal mungkin seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beribadahlah semaksimal mungkin seakan-akan engkau mati besok. Nah, itu adalah etos kerja Islam yang equal. Kemudian just open the second slide over there. Directly we discuss about differences between British and American style. Langsung saja kita bahas. Pada slide kedua di sana tertulis American versus British style. Pada dasarnya American and British style dalam bahasa Inggris tidak terlampau jauh berbeda. Namun secara umum terdapat beberapa perbedaan, yaitu dalam penulisan sound symbol pada kamus Longman. Longman adalah American style, dan kemudian Oxford yang merupakan British style. Kemudian juga terdapat perbedaan pada aturan pelafalan R dan juga aturan pelafalan huruf T pada American style atau yang disebut dengan American T. Jadi pada dasarnya perbedaan antara British dan American style itu perbedaan yang pertama, ada beberapa sound symbol yang memang berbeda. Sound symbol E misalkan, itu ada beda antara British dan American. Ada beberapa sound symbol yang berbeda. Kemudian ada juga aturan pelafalan R. Kalau secara umum R pada British itu
silent atau optional dalam kurung R. Jadi lebih baik tidak dibaca untuk British. Makanya water, misalkan seperti itu. R-nya tidak dilafalkan pada umumnya, kecuali R tersebut di awal kata. Seperti run itu wajib R-nya dibaca karena di awal. Ketika di akhir seperti later, later. Nah, itu R-nya biasanya tidak dibaca. Seperti misalkan brother, brother. Bukan brother, tapi brother. R-nya silent. Kemudian lemah di R kalau untuk British. Sedangkan American itu kuat untuk R-nya. Jadi R-nya wajib dilafalkan. Misal British brother atau brada biasanya. Kemudian kalau American brother, R-nya jelas. Seperti itu. Untuk pelafalan R, British lemah, American kuat. Kemudian aturan pelafalan huruf T pada American style. Jadi kalau dalam British, T wajib dibaca dalam sikon apapun. Jadi T-nya kuat. Kalau R-nya lemah dalam British, tapi T-nya kuat. Sedangkan pada American, itu R-nya kuat, tetapi T-nya lemah. Maksudnya T-nya lemah, terdapat beberapa aturan dalam American style atau yang disebut dengan American T. Jadi nanti ada hold T, ada silent T, ada soft T. Nah itu. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya pada slide berikutnya. Ya, next we go to the third slide. Langsung saja. Saya sudah rangkum perbedaan antara British dan American style secara general atau secara umum. Saya sudah berikan tabel rangkuman di sana. Yang pertama, pada kata go. Untuk Oxford, sebelah kiri itu adalah tabel Oxford atau British accent. Kemudian yang kanan adalah Longman atau American style. Yang di tengah itu contoh kosakatanya. Contoh kosakata pada kata go. Ya, pada go, jika di British atau Oxford, kamus Oxford, menggunakan diphthongs ou, ou. Kalau Longman atau American, itu menggunakan diphthongs o. Jadi satunya pada British itu go, American go, ya. Selanjutnya pada kata ten misalkan. Ten. E berarti ya, sounds E pada kata ten itu untuk British itu disimbolkan dengan E biasa seperti ini, ten. E seperti Indonesia ya, E, ten. Seperti itu. Kalau American atau Longman disimbolkan dengan angka 3 tapi terbalik seperti ini. Ya. Sama-sama dibaca E, tetapi sound simbolnya berbeda antara British dan American. Kalau British E biasa, kalau American itu angka 3 kebalik. Sama-sama dibaca E, ten, ten. Kalau pronounce-nya sama. Kemudian pada kata father, A-nya yang berbeda, sounds A tense karena bertitik tekan 2, A panjang, vowels tense di sana. Jikalau dalam British itu ada titik tekan 2-nya, father, seperti itu. R-nya lemah ya, father, father. Kalau dalam Longman, sound symbol A-nya tidak bertitik tekan 2. Jadi A biasa saja di sana. Nah, jadi jangan panik ketika menemukan A biasa seperti ini tidak bertitik tekan 2. Gitu. Berarti itu American style bisa jadi. Father. Kalau American R-nya wajib. Father. Seperti itu. Kemudian pada kata God. Untuk British itu menggunakan O mangap ya. God. 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 O mangap itu kan simbol O mangap untuk British. God.
Tapi dalam Longman atau American menggunakan A. Got, got, got. Seperti itu. Pada kata got. Selanjutnya, contoh kosakata work. Dalam British, bertitik tekan 2. Berarti panjang gitu ya. Golongan vowel tense. Titik 2. Pada kata work. Kalau dalam Longman atau American itu ada simbol terbalik seperti ini. Tetapi ada buntutnya. Nah ini adalah simbol yang sangat spesial dari American yang tidak pernah ditemukan di British atau Oxford, yang hanya akan ditemukan pada Longman. Jadi ada seperti ini, kemudian ada buntutnya, itu yang ditambahkan Jadi cara bacanya, tidak lagi tetapi ditambahi R. Jadi seperti itu. Yang ditambahkan buntut itu hanya ada di American atau Longman. British tidak ada. Jadi dibaca seperti dalam kata work tadi. Karena American kuat di R. Selanjutnya, near. Dalam British menggunakan diphthongs ear. Dalam Longman, tidak menggunakan diphthongs, tapi langsung mangap ketemu R pada kata near. Satunya near, satunya near. Itu perbedaan pronunciation. Kemudian contoh kosakata pada kata hair. Pada British menggunakan diphthongs jadi cara bacanya hair. Pada Longman her. Ya justru ya. Tadi kan 3 terbalik, pada Longman dibaca Cara bacanya itu Jadi her. Seperti itu. Satunya hair, rambut, hair. Satunya dalam American her. Kemudian pada kata tour. Nah, dalam British itu jadi cara bacanya tour. Dalam American U dan R saja. Tour. Seperti itu. Tour. Satunya tour untuk British tour. R-nya dalam kurung, optional, lemah. Tour. Satunya dalam American yaitu tour. R-nya wajib. Kemudian pada kata car. Nah, kalau British ya tentunya R-nya silent atau R-nya lemah. Optional, lebih baik tidak dibaca. Jadi dibaca K. R-nya tidak ada. K, silent R. K. Di dalam American R-nya wajib jelas, terbaca jelas. Jadi car seperti itu. Selanjutnya silent R juga dalam card ya. Kalau British card. Dalam American R-nya dibaca jelas. Card. Seperti itu. Lalu dalam British itu R-nya jelas jika diikuti vowel. Nah itu. British itu tidak semuanya R-nya lemah. Tapi dalam kasus tertentu yaitu contohnya R jelas jika diikuti vowel. Seperti dalam kata run tadi ya. Ini juga ada contoh carry. Diikuti vowel E di sana ya. Carry. Nah, untuk longman-nya sama carry. Karena longman atau American pasti jelas. Kalau British di case tertentu saja ya. Kebanyakan tidak dibaca jelas. R di awal ya biasanya memang wajib. Untuk British R di awal itu dibaca seperti dalam run atau diikuti oleh vowels. U berarti run jelas untuk British, apalagi American. Kalau American pasti dibaca atau wajib.
Lalu next slide, just open the fourth slide. Nah, ini yang saya maksud kalau British tadi lemah di R ya, dan ada perbedaan sound symbol juga. Tadi sudah dibahas pada slide sebelumnya. Yang ini adalah pada perbedaan T-nya. Nah, ini yang menarik. Dalam British itu T, sound T, dimanapun berada tempatnya wajib dibaca atau kuat untuk T-nya. Kalau American itu lemah di T. Nah, ini kan berbanding terbalik. Tadi kalau British itu lemah di R. Nah, R-nya itu wajib dibaca hanya di case tertentu, yaitu di awal dan diikuti vowels. American wajib dibaca R-nya dimanapun R-nya itu berada. Kalau T-nya itu sebaliknya. British yang kuat T-nya, kalau American lemah. Maksudnya lemah adalah banyak aturannya yang disebut American T. Jadi nanti ada beberapa jenis pelafalan T dalam American. Kalau British tidak ada. Semuanya T-nya jelas. Mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, semuanya dibaca T jelas dalam Oxford atau British. Tetapi untuk American itu ada beberapa aturan. Let's discuss about it. Pertama, dalam contoh kata time, untuk British atau Oxford, T jelas ketika di awal. Time, karena di awal jadi jelas. Time. Kemudian di American T jelas juga. Ya, kalau British, saya ulang ya, kalau British T-nya kuat dalam kondisi apapun selalu jelas. Sehingga di sana tabel dari atas sampai bawah T jelas semua. Dalam British time, kemudian dalam American masih jelas karena T-nya di awal. Time juga sama, tidak ada perbedaan. Lalu pada kata better. Nah, ini yang penting. Dalam Britishnya atau Oxford itu T selalu jelas dalam sikon apapun. Jadi dibaca better. R-nya lemah ya, better berarti. Better. R-nya lemah. Better. British. Better. Kemudian dalam American itu T tersebut tergolong dalam soft D, di mana T di tengah kata dalam keadaan tidak stres. Nah, itu aturan-aturan tentang soft D. Mungkin next meeting jika ada pertemuan yang memungkinkan antara kita, saya akan jelaskan lebih rinci. Tapi katakanlah itu soft D. Ketika T di tengah kata dalam keadaan tidak stressing, ya, namanya. Disimbolkan dengan T, ada simbol seperti ini di bawah T-nya. Jadi di bawah huruf T-nya ada simbol V seperti ini. Itu namanya soft D. Nah, ketika Anda buka Longman, akan menemui sound simbol T seperti itu yang ada V di bawahnya. Cara bacanya seperti apa? Namanya soft D. Nah, cara bacanya ya soft D atau D yang soft, D yang halus. Jadi bukan better lagi seperti British, tetapi better, 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 better. Seperti dalam kata water juga Britishnya T-nya jelas, water, R-nya lemah, water, 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 better. Nah, R-nya lemah, T-nya jelas, British. Kalau American ada soft D, T yang disimbolkan dengan C, kemudian ada V-nya di bawahnya, itu soft D. Jadi cara bacanya better. Ada DD-nya seperti itu. Better. Water. Better. Water. It's better for you. Better. Water. Nah, itu American atau Longman. Selanjutnya, pada kata mountain. Nah, gunung ya di sana ya. Dalam British tentu T-nya jelas. Dalam sikon apapun. R-nya yang lemah ya. Dalam kata gunung di sana, untuk British T jelas. Ada dua pelafalan dalam British. Yang pertama yaitu mountain. 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 Yang satunya mountain. Mountain.
atau mountain, itu British, ada dua pelafalan. Mountain, 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 mountain. Nah, T-nya jelas. Kemudian kalau American itu ada yang namanya hold D. Hold D itu suara nasal atau suara hidung, mendengung ya. Kalau oral kan mulut, hidung, nasal. Yang digunakan suara nasal. Jadi ketika kamu membuka Longman, ada simbol T, kemudian ada letter L seperti ini di atasnya, itu dinamakan hold D. Cara bacanya adalah nasal sound. Bagaimana? Kita praktekkan. Mount, 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 mount. Atau dalam contoh yang lain, misal siswa ya. Dalam British jelas T-nya. Student, student, student. Tapi dalam American atau Longman ada hold D-nya. T-nya ada letter L-nya di atasnya, simbolnya. Dibaca stud, 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 mount, mount, stud, seperti itu. Saya pindah ke hidung karena biar agar ini ya jelas suaranya ya. Jadi yang digunakan suara hidung. Mount, stud, kalau British student, mountain atau mountain, T-nya jelas. Itu hold D dalam American. Selanjutnya internet. Nah, dalam internet ini kalau British tentu T-nya jelas. Internet, internet, tapi R-nya silent. Internet, internet, internet itu British. Kalau American, T-nya itu miring, di sana dikatakan silent T. Jadi ketika Anda membuka Longman atau American Dictionary, kamus American, Longman, ada simbol T miring, T miring di sana dibaca silent T itu. Jadi T-nya hilang atau silent. Jadi cara pronounce-nya untuk kata internet yaitu internet. Oh, ada R-nya ya, R-nya wajib. Internet, internet, internet. T-nya hilang. Internet, internet, internet. Seperti itu. Kalau British T-nya jelas, internet, R-nya lemah. Kemudian kalau American, T-nya miring yaitu silent T, T-nya hilang dan R-nya dibaca jelas karena simbol E yang diberikan buntut itu R. Sudah ada R di dalam E situ. Internet. Oh sorry, T-nya hilang ya, internet, internet, seperti itu. Dalam contoh lain, misalkan dalam British yaitu interview, interview. Dalam American, interview, interview. T-nya hilang tapi R-nya jelas. Kalau British, T-nya jelas, R-nya hilang. Nah itu silent T. Jadi yang dimaksud dengan aturan American T adalah di mana T dibaca jelas, kemudian ada soft D, tadi better, tadi ya, better. Kemudian ada hold D yang menggunakan suara nasal, mountain, stud, nah itu. Kemudian silent T, T-nya hilang. Internet atau interview, seperti itu. That's all actually the differences, general differences I mean about American and British style. Kalau American itu Longman kamusnya, kalau British itu Oxford. Nah, tapi dalam proses belajar kita condongkan dulu ke Oxford atau British. Karena untuk menyetarakan dengan International Phonetic Alphabet yang sudah kita pelajari dalam English Phonology. That's all for today. Thank you for your great attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.